Selamat pagi semuanya untuk Anda pemirsa RCTV sedang menyaksikan tayangan kami di Selamat Pagi Cirebon. Oke, senang sekali pemirsa hari ini Jumat 21 Oktober, Novi Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya di Selamat Pagi Cirebon. Oke, selamat beraktivitas untuk Anda pemirsa RCTV yang sedang menjalankan aktivitas hari ini. Semoga sampai selesai nanti berjalan dengan lancar. Amin. Oke, untuk Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini pemirsa kita akan ngobrol santai ya bersama dengan Ibu Hajah Yuningsi MM. Assalamualaikum Mbak Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Novi, juga pemirsa semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, masyarakat Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Kota Cirebon. Oke, kembali lagi kita berbincang santai nih bersama dengan wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat. Tepatnya pemirsa dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke, masih sibuk nih di wilayah Cirebon, Indramayu ya. Mbak Ning ini bolak-balik terus ya. Aktivitasnya bagaimana? Iya. Jadi saat ini kami DPRD Jawa Barat tentunya tidak lepas dari 3 tupoksi ya Mbak ya. Tiap bulan jadi di tupoksi pengawasan mungkin kami keliling ini termasuk yang hari ini. Hari ini sejak kemarin jadi kami Komisi 2 ke Kabupaten Indramayu melihat tempat pelelangan ikan ini yang milik Jawa Barat yang ada di Indramayu di Karangsong, di mana itu pelelangan ikan juga yang sangat terkenal karena memang besar sekali. Itu begitu juga bahwa hari ini Kabupaten Cirebon mendapat penghormatan. Jadi kami sebagai wakil rakyat dari Jabar 12 juga ya harus ada setai lah di sini gitu kan, karena ada gelaran teknologi tepat guna Nusantara 22 tahun 2022 ini tuan rumahnya Jawa Barat, tapi Jawa Barat memilih Kabupaten Cirebon sebagai lokasi untuk tahun ini diselenggarakannya kegiatan tersebut. Oke, ini berarti banyak tamu-tamu kehormatan hadir ya datang ke sini, Mbak Ning. Betul. Jadi sejak malam tanggal 19 ini ada gala dinner ya di Pendopo, ditempatkan di Pendopo karena sentral gitu kan, ini milik masyarakat Kabupaten Cirebon, memperkenalkan juga Cirebon. Mungkin dipilihnya Jawa Barat sebagai tuan rumah. Jawa Barat ditempatkan di Cirebon karena Cirebon juga penuh budaya. Dimana sekarang ini kan dengan Kementerian Daerah Tertinggal ya gitu. Jadi desa itu sekarang sudah bukan lagi menjadi objek, tapi menjadi subjek ini harus mandiri gitu. Makanya ada juga stand, itu ada 90 stand menghadirkan, yang hadir itu ada 21 gubernur Mbak. Kabupaten, untuk bupati, kota juga kemarin yang hadir yang mendapatkan penghargaan. Sampai pembukaan tanggal 19 itu penuh banget, alhamdulillah. Ini antusias ini tentunya ya. Membanggakan. Saya sebagai wakil rakyat Jawa Barat yang memang berasal dari Kabupaten Cirebon, artinya ada banyak sekali acara gelaran nasional ini ditempatkan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sebagai tuan rumahnya. Tentunya ini kan meningkatkan PAD juga. Betul sekali. Di samping juga melihat-lihat, ini kan teknologi yang canggih yang diciptakan oleh masyarakat desa. Berkumpulnya para inovator gitu ya dari desa. Membanggakan. Sangat membanggakan. Dari hasil sekali. Apa yang Mbak Ning hadiri tersebut bagaimana melihat potensi-potensi yang ada di desa? Jadi kemarin saya juga keliling ke beberapa stand yang dipamerkan. Ini bagus sekali, ada inovasi, ada juga yang mendapat penghargaan dan juga di situ juga dipamerkan ya, diperlihatkan alat cara mengupas kelapa gitu. Dulu kan mungkin manual, ini ada alatnya dan itu yang menciptakan orang desa gitu loh. Nah, kreativitas. Jadi jangan sampai dipandang sebelah mata, justru orang-orang yang berkarakter ini tumbuhnya memang dari desa. Ini tentunya ditempatkan di Kabupaten Cirebon yang Indramayu juga berdekatan, Kota Cirebon. Cirebon memang bukan tidak punya desa ya, tapi kan juga bisa melihat karena ada juga seperti Kota Bogor juga itu menciptakan alat yang untuk membelah kemarin apa ya, yang biasanya manual lah, ini bisa diciptakan oleh orang-orang yang dari pedesaan gitu. Tentunya Kabupaten Cirebon bisa belajar banyak sekali ilmu yang diterima. Makanya kan setelah pembukaan itu kemarin Pak Menteri mengadakan lokakarya ya untuk Kabupaten Cirebon karena ada 400
12 desa, ini dibagi 3 termin. Dibagi 3, oke, bergiliran. Bergilir dari kemarin tanggal 19 saat pembukaan itu ada 14 desa. Lalu hari kedua kemarin itu Kamis 14 juga, kalau nggak salah 14 kecamatan. Jadi ada 40 kecamatan, pakainya kecamatan. Umpamanya Kecamatan Gebang ada 13 desa. Berarti menghadirkan semua para kepala desanya. Oke, dengan ciri khasnya masing-masing. Betul. Ditampilkan di situ. Jadi lokakarya di samping melihat juga ini ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan. Ini bagus sekali, ternyata ini betul yang slogannya bahwa desa itu sekarang sudah bukan lagi menjadi objek, tapi menjadi subjek mandiri. Karena memang dengan kekuatan juga mungkin anggaran sekarang diplotnya di desa. Kalaupun ada kendala, katanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, susah nih desa harus mandiri karena sekarang tidak bisa lagi. Dulu kan bisa, seperti jalan setapak di gang itu dibantu dari pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi. Sekarang terhalang dengan adanya Undang-Undang Desa, tapi justru ini nanti mendewasakan pimpinan desa dan juga masyarakat desanya, lembaga, bagaimana menciptakan inovasi dengan anggaran sekian juga bisa mengolah untuk membangun desanya. Sehingga terciptalah desa yang mandiri, sejahtera, itu mandiri dan sejahtera. Kalau desa maju, mandiri, masyarakat sejahtera. Nah, tema kita pada pagi hari ini juga sesuai sekali nih ya Mbak Ning ya. Ini tentang mewujudkan desa sejahtera mandiri dengan pengembangan desa. Baru kemarin menghadiri event yang sangat luar biasa dari potensi desa yang ada se-Nusantara ini ya. Ini kan berarti harus ada upaya-upaya yang dilakukan ya untuk bisa mengembangkan desa, untuk bisa menjadi mandiri dan juga sejahtera. Betul. Jadi memang dengan gelaran teknologi tepat guna Nusantara ini, Nusantara ya karena se-Indonesia, ini tentunya kita ambil sisi positifnya. Kita belajar umpamanya, oh ini yang dari Kalimantan bisa membuat alat untuk membelah kelapa gitu. Ada juga alat untuk mengupas barang-barang dulu yang mungkin pakainya manual gitu. Ini bisa diciptakan. Nah, Cirebon juga saya yakin bisa karena memang sebelum acara gelaran teknologi tepat guna Nusantara ini kita sudah meluncing. Dari 40 kecamatan itu ada minimalnya 1 desa di kecamatan itu punya desa wisata. Betul, desa wisata. Karena memang desa wisata juga memang ini sudah ada undang-undangnya, instruksi, apalagi kan Mas Menteri ya, Menteri Pariwisata itu sangat intens juga dia ke lapangan. Akhirnya begitu ada regulasi, aturan di atas, kita yang di bawahnya ini pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung membuat juga peraturan daerah Mbak yang sudah disahkan desa wisata. Pengembangannya seperti apa sih untuk agar desa tersebut bisa maju? Apa yang dilakukan nih? Ya, contohnya gini, sekarang itu sudah ada BUMDes karena semua desa harus punya BUMDes Mbak. Bahkan ada yang memang kerjasama dengan KPK, artinya harus sudah lah. Ini BUMDes ini supaya nanti bisa menghidupkan kan yang memegang atau memberdayakan BUMDes ini kan dari masyarakat ya, dari masyarakat, mamanya ada BPD atau dari lembaganya. Nah, untuk itu desa wisata ini Mbak, kembali ke desa wisata, bagaimana desa ini semua dianjurkan untuk punya desa wisata, tapi tidak dipaksakan. Bukan karena memang kami menginformasikan, menginstruksikan kami yang harusnya nih desa ini, desa wisatanya umpamanya di kuliner gitu kan, atau di alam. Tidak, tapi coba potensi-potensi di bawah itu yang ada apa, jadi button up gitu. Lalu dikomunikasikan nanti bagaimana sih bahwa desa itu memang legalitasnya seperti apa bisa menjadi desa wisata, terus haknya apa, kan pasti begitu. Nah, jadi kalau desa itu sudah seperti ini, berbeda Mbak, saya yang di Jawa Barat, kalau memang di Jabar Selatan itu banyaknya seperti Bandung Raya, juga ini kan banyaknya wisatanya, desa wisatanya wisata alam. Tapi menarik dari kemarin ADWI itu yang gelaran untuk dari yang mengadakan Kementerian Pariwisata, dari 300 desa se-Indonesia itu dikurasi itu menjadi 200 desa. Jabar masih masuk 8. Dari 200 dikurasi 100, Jabar turun 1 nggak ada.
menjadi 7, turun lagi 50, Jabar ada 5 yang masuk dalam ADBI itu. Termasuk membanggakan Kabupaten Cirebon. Termasuk di ya? Gesik itu, Kecamatan Gesik, Desa Gesik Kulon kalau tidak salah. Dan wisatanya berbeda, budaya. Kami di Jawa Barat memang dengan desa wisata ini inti bahwa harus desa itu punya desa wisata. Satu intinya tadi yang Mbak Nopi mungkin yang pagi ini akan kita sampaikan, ini judulnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Betul. Kalau salah satu desa itu punya desa wisata, desanya dinobatkan menjadi desa wisata, tapi yang memberi SK memang pemerintah kabupaten atau kotanya ini. Loh, kalau desa itu kan adanya di kabupaten, bagaimana kalau kota juga kan seringnya kota lebih tertata punya wisata gitu, dikomunikasikan gitu, karena nanti ngelenya nanti dengan Pemkotnya gitu. Nah ini nanti kalau dia sudah legalitasnya sudah ada, sudah masuk nominasi desa wisata, ini ada dari kami tentunya kan untuk mengembangkan. Oke, lebih tinggi ya, lagi jadi mensejahterakan ya. masyarakatnya. Contohnya kalau saja di Gebang ini, Gebang Mekar, karena kalau Pantura kan wisatanya beda Mbak. Ada mangrove, hutan mangrove seperti ada di Pengarengan, Kecamatan Pangenan. Itu kan ini sedang dibangun, yang nanti launchingnya tanggal 3 ini. Nanti baru untuk mengembangkan masyarakat sekitar kan bisa menjajakan hasil desa itu. Betul, dengan kulinernya juga. Betul, ini jadi kalau desa maju, desa mandiri, masyarakat sejahtera. Betul sekali. Melihat potensi yang ada di Kabupaten Cirebon dan juga Indramayu, sangat potensial sekali ya? Sangat potensial. Di Indramayu juga, kalau yang di Panturanya kemarin kami ke Karangsong ya, sambil melihat PPI karena ini kewenangan juga Jawa Barat, di sana seperti apa yang perlu kami bantu, karena kami kan ini minta masukan dari bawah. Kami tidak hanya mendengar tapi harus turun langsung. Kami juga kemarin ke hutan mangrove di sana, bagus sekali di Indramayu, iya. Termasuk di Cirebon juga, ini di Panturanya kan ada seperti di Pengarengan, di Kecamatan Pangenan itu punya berarti Pengarengan. Ada di Desa Gebangnya Kalipasung, itu mangrove juga. Tapi kalau kalau Gebang justru 2. Di Gebang Kulonnya ini juga wisata panorama namanya, menarik kan? Betul, itu di Gebang panorama. Ya, panorama. Kemarin juga ada acara itu ya, Mbak Ning ya? Itu di sana. Jadi kalau waktu acara tradisi budaya itu tahun kemarin, karena bergilir nih, dari 13 desa itu di Gebang, ada Haul Pangeran Sutajaya dengan gelaran budaya itu. Jadi bergilir tiap tahun. Kalau tahun kemarin 2021 itu di Gebang Kulon. Ini sekarang 2022 kemarin di Desa Gebang. Kita punya semua Mbak. Seperti di Palimanan mungkin kan ada pemandian yang air panas dan juga wisatanya. Apalagi di Walet yang perbatasan dengan Kuningan, ini juga wisata alam. Kita kaya kok. Makanya ini menarik, Cirebon menjadi pilot project. Jadi acara gelaran nasional teknologi itu tepat guna ditempatkan di Jawa Barat, yang Jawa Barat memilihnya sebagai Cirebon. ajang juga untuk lebih mempromosikan wilayah Cirebon agar lebih dikenal lagi se-Nusantara. Jadi para kubu juga diundang kemarin untuk bisa melihat juga. Melihat tidak hanya nanti dihadirkan di Cirebon, rugi dong kita sampai 4 hari seperti itu. Iya. Dampak pertama memang PAD. Jadi hotel kan terisi semua gitu kan. Baik Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon gitu. Kita mudah-mudahan menjadi tuan rumah yang baik, yang terkesan baik oleh provinsi dan kabupaten kota yang lain. Tapi insya Allah kemarin dari bisik-bisik yang sangat luar biasa gitu Mbak Ning ya. Betul. Dan juga kan seperti punten batik Trusmi terkenal gitu. Kita ingin ke Trusmi dong, Ibu Dena diantar. Jalan-jalan juga. Betul. Mereka di sini 4 hari kan. Sentra-sentra iya. Itu ya. Jadi ini ada ilmu yang didapat oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya Cirebon, Kuningan yang terdekat ya, Indramayu, Kota Cirebon, juga Majalengka, semua kan melihat dari hasil tiap hari itu ada 14 kecamatan, 14, lalu 12 karena ada 40 kecamatan ya Mbak ya. Itu juga desanya dihadirkan semua, para kunya sambil melihat. Dan hari ini terakhir ya? Hari ini terakhir nanti penutupan. Tapi yang pasti apa yang sudah dilakukan dengan dipilihnya Cirebon menjadi lokasi diselenggarakannya ajang tersebut, ini membuat menjadi kebanggaan tersendiri. Mudah-mudahan para tamu pun yang hadir di Cirebon membawa kesan baik. Orangnya ramah dan sangat menarik. Kemarin itu ada penampilan tari topeng dari, ini kan dari orang desa ya Mbak Nani itu, yang topeng Asgar, Astana Langgar, langsung di forum, rupanya menarik sekali.
Pak Menteri bingung gitu, kok bisa dia pakai topeng gitu, bisa melihat gitu kan. Jadi diminta nanti untuk ke depan, tolong saya tidak tahu bagaimana caranya, yang terpenting bisa dihadirkan budaya Cirebon ini nanti di kementerian. Wow, Oh, ini kan menarik penghargaan gitu. Ini ya. Bahkan mungkin tidak hanya Pak Menterinya, yang dari Papua, yang dari Kalimantan gitu kan, yang dari Sumatera, melihat penampilan-penampilan seperti itu juga pastinya menarik, mungkin saja bisa diundang ke sana. Akhirnya ada tukar budaya. Iya. Betul sekali, Mbak. Kita menghadirkan juga kemarin gitu ya. ada bintang tamu apa ya, bukan bintang tamu, tuan rumah gitu kan. Ya orang desa juga kan, Charlie itu. Betul. Ini membanggakan lah, saya Memeriahkan pikir itu ya. iya. Ada ke depan kemarin saya menanyakan ke Pak Menteri, ke depan di mana gelaran budaya ini, katanya di Sumatera, di Lampung. Sumatera, Di karena Lampung, bergiliran iya. itu Bergiliran ya. tiap Oke, tahun. Mbak, tapi sudah dilakukan ini menjadi dampak yang sangat luar biasa untuk Cirebon ya, dengan gelaran yang senusantara ini hadir tamu-tamu kehormatan kita ya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi pemirsa dan juga Mbak Nik untuk berbincang di Selamat Pagi Cirebon, tapi kita harus jeda, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Kemarin nanya, ini siapa hostnya Mbak? Kalau aku kesana. Selamat pagi Cirebon pemirsa, kembali hadir untuk Anda. Kita masih berbincang bersama dengan Ibu Haja Yuningsih MM selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi 2. Oke, ini kan tadi disampaikan bahwa banyak cara yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan desa sejahtera mandiri dengan pengembangan desanya. Betul. Apa saja sih menjadi poin-poin pentingnya? Ya, terima kasih. Jadi begini Mbak, persyaratan atau untuk menjadi desa mandiri, karena kalau desa mandiri maju masyarakat sejahtera itu pasti rumus ya. Artinya saat memposisikan, kita kan ada pesta demokrasi tingkat desa nih. Nah, ini kan yang langsung dengan masyarakat gitu kan. Calonnya tidak satu karena memang diaturannya kan tidak boleh satu. Kalau harus satu karena dia kuat, jelas harus ada pendampingnya, entah itu keluarganya atau apa ya, tapi yang pasti harus 2 dan tidak boleh lebih dari 5. Ini juga menjadi salah satu persyaratan karena biasanya pasca pemilihan kubu, pilwu itu pesta demokrasi tingkat desa, ini seringnya kan terdampak karena yang jadi kan harus satu, tidak seperti dewan gitu kan. Yang jadi kan wakil rakyat itu lebih dari satu gitu. Di dapil itu kuota kursinya berapa, kalau kubu kan ini harus satu, berapapun calonnya 5 lah, maunya maksimal harus satu. Jadi kondusivitas pasca pilwu itu, makanya saya selalu berharap bagaimana pasca pilwu itu yang belum beruntung ini bisa diakomodir gitu, diakomodir untuk sama-sama memimpin desa. Artinya bukan berarti kubunya 2, ditariklah menjadi perangkat desa atau pemerintahan, ikuti pemerintah desa gitu. Kalau umpamanya dia menjadi BPD, karena BPD juga dipilih kan oleh warga, ya yang penting tidak kontrak supaya meredam. Karena ini mempengaruhi bagaimana mau memajukan kalau tidak kondusif. Nah, iya betul sekali. Banyak yang kadang suka itu ya, malah ya, jadi, berbenturan begitu ya. Makanya saya inginnya saat ada pesta demokrasi, terus yang terpilih pastinya satu ya. Ini yang sama-sama tadinya partisipasi, dia nggak mungkin terpilih kalau tidak ada lawan, tidak ada kandidat lain gitu kan. Ini diakomodir saja gitu supaya ini juga bisa membangun desa bersama-sama dan insya Allah kondusif. Tapi bukan juga menjadi duri dalam daging gitu itu. Banyak kok, udah banyak sekali desa yang akhirnya yang belum beruntung itu diakomodir. Ayo kerjasama, syukur nanti masih ada periode berikutnya gitu kan. Karena memang sekarang dengan masa jabatan 6 tahun, kemarin para kepala desa kan inginnya 8 tahun gitu kan. Ya, tapi masih belum lah, sudah 6 tahun, ini bisa 3 kali gitu kan. Karena ini sudah aturan pusat Mbak. Turunannya kita juga membuat perda itu. Lalu kita lihat nih potensi di desa itu apa, kan berbeda-beda. Ada seperti umpamanya yang Pantura sana kayak Losari, ada di beberapa desa itu kan umpamanya penghasil makanan rengginang gitu ya ini. Nah ini juga bagaimana rengginang ini tidak hanya layak jual hanya di desanya atau di kecamatan atau di Kabupaten Cirebon, tapi juga ini bisa mancanegara. Pemasarannya lebih luas. Ini kan juga apa ya, sesuatu kekhasan. Banyak pasar modern bisa nanti dititipkan Alfamaret, Indomaret gitu kan, karena masyarakat kita senangnya kan banyaknya di situ.
Terus yang berikutnya ini SDM, SDM. masyarakat kita. Saya pikir pendidikan juga mempengaruhi gitu kan. Kalau memang pendidikannya mumpuni, SDM-nya bagus, sangat yakin bisa membantu desa itu. Oke, Karena tapi memang dari cikal bakalnya dari orang-orang desa. Kemarin saya Mbak ketemu dengan orang yang dari Kalimantan, Iya. yang menemukan alat itu untuk apa ya, kayak semacam pompa. Dari dia loh, inovatif sekali gitu. Saya tanya, ya dia memang asli anaknya petani gitu. Tapi karena ingin memajukan desanya maju sekali. Jadi dia berinovasi. berinovasi. Ini yang dibutuhkan. Jadi kita itu berkolaborasi dan inovasi yang awalnya memang harus dulu membuat desa kondusif. Oke, jadi dari SDM-nya dulu Ya, nih. jelas. Dari SDM-nya. Jadi dari SDM-nya, tapi kalau SDM-nya bagus-bagus, akhirnya merasa pinter semua, justru nanti tidak kompak, ini juga susah. Gitu. Iya, Jadi betul ya sekali. SDM-nya kondusivitas, kekompakan, dan juga SDM-nya. Dan ini yang bisa akhirnya saling bertukar pikiran, memunculkan ide sesuatu itu dari obrolan gitu kan, karena keakraban. Bertukar pikiran gitu ya. Bagaimana mau ada sesuatu, mau inovatif kalau desa itu tidak kondusif, terus berkutat masalah yang tidak sinkron pasca pemilihan kepala desa. Oke, SDM-nya kemudian sarana prasarana atau Betul, infrastruktur penunjang. infrastruktur, iya, karena gini, umpamanya di desa itu menghasilkan khas apa, tapi dia akan mengirimkan keluar, sementara infrastrukturnya masih sangat parah. Tapi kami juga tidak menyalahkan, karena kemarin memang jangankan anggaran di desa, anggaran dari APBN, APBD kami, APBD 1, punya Pemprov APBD 2, kabupaten kota, juga semua kan kemarin dialihkan, tidak ada pembangunan infrastruktur. Nah, ini makanya mulai bangkit. Saya yakin, saya bangga sekali gelaran teknologi tepat guna Nusantara 2002 ini adanya di Cirebon, ini untuk memotivasi. Jadi masyarakat Cirebon minimalnya diwakili oleh para kepala desanya yang hadir di sana, kan bisa melihat inovasi, dan itu kan bisa bertanya-tanya, Mbak, ini alat ini awalnya seperti apa. Dia juga ada, kalau kayak kita dimakan ada komposisinya lah, cara membuatnya seperti apa. Tutorialnya Ini kan juga nanti bisa bagus gitu ya. sekali, bagus sekali. Betul-betul Ya. sekali. Jadi saling sharing informasi Ya, juga ya Mbak Ning ya. betul, Oke, betul. tapi ternyata benar ya, di desa itu SDM-nya juga sangat luar biasa. Ya. Oke, bagaimana juga untuk yang desa yang ada di, mohon maaf juga nih, Ya. yang pedesaan yang lokasinya jauh, apakah bisa juga berkembang? Ya, nih saya pernah Mbak di salah satu desa di Jawa Barat, jauh sekali. Ternyata itu memang ya wilayah sana selatan. Ternyata ini memang punya potensi yang sangat bagus. Ini kan akhirnya yang pemerintah juga harus bisa melihat gitu. Iya, Infrastrukturnya ini untuk menuju desa wisata itu masih belum terpenuhi. Menarik Kendala, sekali. Mas, jadi Kendala ada di Garut. Garut itu maju sekali, desa wisatanya berawal dari hanya dia semacam jadi alamnya bagus ya kalau di sana. Akhirnya di situ kan persawahan semua, aset desanya belum memenuhi syarat. Karena desa wisata bagus, pengelolaannya bagus, akhirnya masyarakat itu menitipkan lahannya, diserahkan ke kepala desa, mangga diolah karena ada BUMDesnya juga. Yang terpenting kami minta setiap bulan untuk mengirimi pendidikan anaknya. Jadi dia tidak mengolah lahan itu dibikin homestay gitu kan, tapi dikelola dengan baik. Ini juga yang manajemen juga diperlukan. Mbak. Akhirnya berhasil dia dengan manajemen yang baik. Maju sekali, dan di sana ya dari Jawa Timur ada berkunjung ke sana. Ini akhirnya hidup sekali, masyarakatnya sejahtera. Dan itu kan kembali untuk masyarakat dan pengembangan desa. Ya ini di sekitar. tujuannya ada desa wisata. Inginnya kan kalau desanya maju, desa mandiri, masyarakat sejahtera. Yang punya masyarakatnya pun yang punya kemahiran apa, kan nanti bisa dijajakan di situ, terutama yang khas-khas. Iya, betul sekali ya. Tapi mohon maaf, di Kabupaten Cirebon ini kayaknya kalau untuk BUMDes kayak masih belum bisa berkembang pesat nih, Mbak Ning. Ya, belum semua, tapi banyak juga BUMDes yang sangat bagus. Ini kami beri apresiasi. Tentunya ini sebagai pilot project untuk memotivasi desa-desa yang lain gitu kan. BUMDesnya kan bermacam-macam gitu. Di bidangnya bermacam-macam lah. Ada kalau wilayah sana seperti Sedong gitu. Ini makanya kan kemarin juga dilirik oleh kami, pemerintahan Jawa Barat, yang ada di Sedong itu salah satu desa untuk membuat
wisata kayak semacam untuk nantinya outbound atau para layang, tapi memang Lokasinya masih luas belum juga di situ bagus ya. karena memang perbatasan dengan Kuningan. Ini berbeda-beda Mbak nanti wisatanya tuh. Yang sangat menarik kan wisata budaya juga di Gegesik itu ada. Ah, iya. Kalau kami mungkin yang di wilayah timur Pantura kan mangrove karena memang dekat dengan laut ya gitu. Jadi setiap desa punya ciri khas masing-masing, beraneka ragam ya. jadinya ya. Tidak hanya di Cirebon, se-Jawa Barat. Nah, yang saya yang keliling Jawa Barat itu berbeda-beda. Wow, kaya sekali berarti ya. Kaya sekali budaya, makanya tepat gelaran tepat teknologi tepat guna Nusantara ini di Jawa Barat dan Jawa Barat tempatkan di Cirebon karena memang kaya akan budayanya. Gitu. Oke, kendala-kendala ini yang biasa dihadapi itu oleh di pedesaan atau di desa itu apa sih Mbak Ning? Ya, jadi kendalanya seperti itu. Sudah ada yang inovatif, umpamanya di salah satu akhirnya ini nih Mbak, yang kekompakannya belum ini. Terus masih ada kekompakannya kurang, terus akhirnya ada kecemburuan sosial itu. Makanya kami sangat setuju kalau ini dikelolanya oleh BUMDes, bukan person-person gitu. Oh betul sekali ya. Kita coba angkat telepon ya pemirsa. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kang siapa? Rusli, Mbak. Oh iya, gimana kabarnya Selamat Pak? pagi, Ibu Yuningsi. Iya, Rusli. Alhamdulillah khair. Oke, Iya, saya ini kan orang Kapetakan, Mbak. mangga Bapak. Orang Kapetakan, Iya, kemudian kan artinya di desa itu kalau saya lihat ya memang sebenarnya sumber dayanya itu luar biasa. Iya, iya. Nah, cuman dalam hal ini kan mungkin keterbatasan dana dan lain sebagainya ya, sehingga sumber daya itu tidak naik ke permukaan. Ya. Nah, pemerintah dalam hal ini mungkin pemerintah pusat lah, menterinya atau apanya gitu kan. Ya, artinya tidak pernah turun ke bawah. Bagaimana ngelihat sumber daya pertanian, sumber daya perikanan. Saya ini petani lele, Mbak. Nah, ini kan sebenarnya sumber daya yang luar biasa. Tapi kan tidak selama bertahun-tahun tidak ada yang perhatian kita nih. Kita itu berjuang sendirian dari zaman COVID. Lele tidak laku, tidak ada yang turun tangan. Jadi benar-benar kita itu berjuang. Oke. Nah, maksudnya dalam hal ini yang pengennya ya, kalau infrastruktur, ya alhamdulillah di Desa Duku ini ya, Desa Duku dan sekitarnya sudah bagus ini. Kebetulan pakunya ini luar biasa membangun infrastruktur. Cuman dalam hal pemasaran ini kayak tadi rengginang, kemudian produk-produk yang lain, ikan asin, ikan gabus dan lain sebagainya, termasuk ikan lele. Pakan mahal, ikan lelenya ya murah. Iya, tidak sebanding itu ya Kang ya. Hidup segan mati tak mau. Siap. Harus ada solusi. Oke, baik. Cobalah anggota DPRD atau pemerintah yang menangani masalah ini turun ke bawah. Lihat bagaimana pemasaran yang baik itu bagaimana, manajemen perikanan, pertanian yang baik itu bagaimana. Selama ini kan tidak ada. Begitu panen harga murah. Tidak sesuai. Jadi sebenarnya kita itu merasa tidak ada yang memperhatikan. Oke, baik, luput dari perhatian ya Kang Itu ya. saja, Oke, Mbak. siap. Matur suwun Kang. Ya monggo lah turun ke Kapitakan Bu, ke Desa Duku. Sering lah. Siap ya. Sering katanya Kang. Iya. Oke, baiklah. Iya. Terus ya Kang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diundang langsung. Sering katanya Mbak Ning ya, kesana ya Mbak Ning ya. Oke, mungkin ini lebih perhatian lagi. Tapi nanti kita coba menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Rafli ini dari Kapetakan ya. Kita harus jeda dulu, Mbak Ning. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RCTV. Kembali Anda menyaksikan Selamat Pagi Cirebon dan tadi sudah ada Kang Rusli ya
Oke, gimana nih banding perhatiannya untuk masyarakat yang ada di Kapetakan nih, katanya kok kurang perhatian, terus juga terkait dengan anggaran, pemasaran juga penting, minta dibantu. Silakan. Terima kasih Mas Rusli dari Kapetakan Desa Dukuh ya, tepatnya iya. Jadi begini Mas, ini saya kemarin dari Indramayu karena kebetulan saya Komisi 2. Komisi 2 itu ekonomi yang bermitra dengan mitra kerjanya Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Perdagangan, masalah ekonomi lah. Ini kan Covid sudah agak mereda, jadi sudah akan bangkit. Saya turun terus Mas, saya turun terus di Kapetakan juga ya sering, Suranenggala. Bahkan kemarin memang dari Indramayu di Karangsong, karena kita juga melihat perkembangannya, keluhan masyarakat bukan hanya nelayan, termasuk mungkin ini beliau kan mungkin yang tambak juga ini, yang punya tambak, yang garam. Jadi dengan BBM naik harusnya secara rasional ini biaya operasional, karena mereka sekarang sudah pakai alat semua, pakai mesin, nelayannya ke laut pakai mesin gitu kan. BBM naik sementara hasil tangkapan mereka karena marketnya juga susah, murah juga. Seperti dulu kan mungkin ada hasil laut ya, saya contohkan rajungan gitu kan, ikan udang, karena ini ekspor, tiba-tiba ini kan dampak global. Dampak global, jadi adanya perseteruan atau kekisruhan, ini perang, karena kan barang kita juga dikirim ke sana gitu. Kita kena dampaknya itu ya. Akhirnya turunnya itu drastis sekali. Jadi mereka itu sekarang berpikir, para nelayan, bahkan mungkin ini kan yang pembudidaya kayak Kang Rusli, karena semuanya memakai alat gitu. Biaya operasional ya lebih kita tinggi. tidak diem, Mas Rusli, kita tidak diem terus karena memang mengenai harga, kenaikan harga BBM, market, harga juga. Market dan harga hasil kita ini kan yang menentukan pusat. Tapi bukan berarti kami harus diem. Untuk apa? Hampir semua warna atau partai kan punya perwakilannya di pusat. Perjuangan menyampaikan itu ya. Saya bolak-balik ke Jakarta terus menyampaikan itu. Kemarin ke Kementerian Perikanan Kelautan, di samping memang alat-alat juga ini mereka pada rusak gitu kan. Jangan sampai nanti terjebak. Sekarang kan susah seperti nelayan, petani, permodalan nggak ada. Akhirnya minjam yang praktis cepat itu kan tidak berbelit-belit, pakainya ke yang tanpa agunan, tapi kan mencekik sebenarnya. Betul Itu Kang. Nah, kita tidak diem setelah setengah bulan lalu ke Kementerian Pertanian, karena di pertanian juga sama seperti itu, pupuk subsidi juga dihapus gitu. Kita berhak menyampaikan ke sana karena saat turun serap aspirasi keluhannya pasti seperti itu gitu kan. Infrastruktur sekarang dengan adanya undang-undang desa, para kubu pun ngeluh karena memang dengan anggaran sekian yang kemarin ada untuk Covid tidak ada infrastruktur bantuan untuk mungkin para nelayan, para petani, karena dengan adanya undang-undang desa semua bantuan yang berpola adanya di desa harus dari dana desa. Tapi kan kasihan para kubu juga, anggaran sekian harus mengakomodir semua gitu. Kemarin kan semua anggarannya diganti, yang untuk pembangunan sekolah, yang untuk jalan, untuk mungkin ini ekonomi, diganti menjadi beras dan Indomie kan? Iya. Nah, ternyata tidak semua dapat. Protes juga, jangan menyalahkan Pak Kubu karena memang ini dari pusat datanya. Itu nanti kapan-kapan saya diajak lah ke tempatnya Mas Rusli ya, biar bisa lihat kita sama-sama orang nelayan. Biar langsung bisa berdiskusi juga tuh Mbak Ding ya. Jadi terus begini juga Mbak, ada aturan ini nih kan, undang-undang di Kementerian Kelautan Perikanan tidak boleh memakai alat yang tidak ramah lingkungan. Tapi nelayan kan punyanya itu. Nah, itu satu-satunya alat, kalau dia nggak pakai alat itu tidak makan gitu, seperti garok. Memang itu merusak, terumbu kerawang juga rusak. Tapi kan mereka tidak punya gantinya, makanya kita meminta untuk ada solusi. Ini dilarang tapi punya solusi untuk ada penggantinya. Sekarang juga kita punya program ini smart fishing. Smart fishing itu alat untuk nelayan, umpamanya satu kapal atau perahu ya yang gross tonnya sekian lah. Ini untuk 7 orang dibeli alat satu. Jadi alat itu pengukur. Umpamanya gini, dulu kan nelayan mengira-ngira, malah ada guyonan gitu. Kalau
istrinya tidurnya miring ke sini Oh, gitu iya, kan. iya, iya, Nanti itu. suaminya katanya di sana ada ikannya. Sekarang Iya, ada iya. alat itu Mbak, smart fishing untuk bisa melihat juga cuaca. Jadi sekarang itu nelayan itu tidak lagi berkesan mencari ikan, tapi menangkap ikan karena Oke. sudah tahu posisinya ada di mana dengan alat itu. Alatnya di darat, tapi dia juga bawa yang di laut. Nanti melihat dengan cuaca juga bisa mengukur. Memperkirakan Iya. begitu ya. Jadi itu Pak Rusli, kalaupun kenapa Menteri tidak pernah turun, karena memang ada perwakilannya juga gitu kan, kayak seperti di kabupaten, kota kita punya juga dewan yang di komisi, tentunya komisi kalau tidak salah di pertanian itu ada di komisi 2 sama Komisi dengan 2. kami ya di provinsi. Nanti kalau di RI-nya di pusatnya itu ada komisi 4. Makanya saat serap aspirasi Dewan turun itu kan menyerap aspirasi keluhannya seperti apa. Mudah-mudahan tidak hanya menyerap karena ada notulensinya, jadi nanti bisa di follow up untuk tahun anggaran berikutnya gitu yang harus Ini langsung disampaikan ke Mbak Ning, jadi bisa juga nih. betul jadi ya, oleh-oleh terima nanti ke kasih. depannya Nanti nih Mbak Ning saya ya. kapan-kapan pengen ke beliau itu. Kemarin saya dari Indramayu juga mampir hanya di Gunung Jati karena satu jalur ya dari Iya. Karangsong, melihat juga seperti apa, ternyata memang keluhannya sama. Mereka akhirnya tidak melaut juga karena memang ini kan kalau nelayan begitu orang desa, Iya. orang pedesaan semua. Nah kemarin malah justru saya dapat oleh-oleh guyonan. Nih biasanya kalau yang tidak sarjana itu orang desa itu membuat apapun bisa. Amin, mudah-mudahan ini ada gelaran teknologi tepat guna ini, mudah-mudahan Motivasi bisa. ya. Iya, dimasakkan sajalah Bu Dewan yang enggak susah-susah. Coba bayangkan kalau membuat masakan atau taruh yang praktis sambel, kalau yang bukan sarjana orang desa itu pasti sedep gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi kalau yang sarjana sambelnya kan beda, seperti saus itu kan sambel gitu kan. Iya. Iya, tidak tepat. Tapi kalau sambel bisa kemana saja. Nah ini makanya kan munculnya inovasi apa itu sebenarnya dari orang desa gitu. Bisa lebih dikembangkan Ya lagi. gitu, itu harus. Jadi ini aspirasi yang sangat bagus. Saya pikir pagi ini saya menyapa di Selamat Pagi Cirebon ini juga sebagai semi serap aspirasi termasuk tadi dari beliau. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Kang Rusli tadi atas partisipasinya. Oke, Mbak Ning balik lagi mewujudkan desa sejahtera mandiri dengan pengembangan desa. Apa Ya. yang ingin Mbak Ning sampaikan kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat? Ya, terima kasih untuk masyarakat Jawa Barat umumnya. Mudah-mudahan semua channel ini kan bisa ya dengan TV digital ini bisa masuk semua gitu. Terkhusus mungkin di wilayah Ciayu Majakuning untuk mewujudkan desa mandiri, desa maju supaya masyarakatnya sejahtera. Itu kan endingnya ya. Mari jaga kekompakan, tidak ada lagi pro kontra di desa. Kita bangun sama-sama, membangun desa dari bawah karena harus terbukti bahwa desa itu ini bukan lagi menjadi objek. Dulu kan desa hanya menjadi objek. Sekarang subjek desa bisa mengendalikan sendiri. SDM-nya juga ditingkatkan, terutama pendidikan karena jelas bagaimana mau maju kalau memang pendidikan kita juga belum terpenuhi. Apalagi Kabupaten Cirebon sudah mewajibkan belajar minimal 12 tahun. 12 tahun. Gitu ya. Kompak. Saya berpesan juga kepada para kuwu, mangga yang belum ada BUMDes untuk segera membuat BUMDes. Jenis usahanya apapun, yang terpenting bisa nanti memberdayakan masyarakat. SDM-nya harus unggul, Ya. kemudian juga BUMDes tadi BUMDes, dimanfaatkan, ya. karena ujungnya nanti juga untuk masyarakat desa Betul. juga ya Mbak Ning ya. Karena memang desa wisata itu juga intinya untuk mensejahterakan masyarakat. Kemarin yang menjadi juara untuk yang ADWI itu, Oh iya, betul. itu kan desanya sudah semua mendapatkan internet gratis itu difasilitasi dari kementerian Betul. baru itu. Nanti kemudian dari kami juga nanti di APBD kami juga ada diberi. Karena jangan sampai dia sudah punya label desa wisata tapi tidak ada perkembangan, kan nggak boleh. Oh, karena penting juga kekurangan untuk pemasaran ya, digitalisasi atau iya. internet untuk Ya. media sosial juga. Kami Mbak juga Ning. menginformasikan untuk semua ini termasuk Kang Rusli, kita ini kan mahir lah membuat ya UMKM kita bagus. Tapi orang kan biasanya lihat luarnya, kita ini kemasannya belum bagus. Makanya kami di pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi untuk kemasan. Jadi contohnya gini, umpamanya ini kayak
ikan asin. Rasanya kita enak sebenarnya, pinter. Tapi kan kemasannya asal dibungkus plastik aja jadi ini nggak bagus. Nggak menarik ya. Kalau kita titipkan, kita tidak bisa menolak dong. Ada pasar modern di sekitar kita. Terbukti masyarakatnya juga senangnya belanja di pasar modern. Kayak ada Alfamart, Indomaret. Padahal nggak bisa hutang ya. Kalau di tetangga kan bisa hutang, tapi dia mau belanjanya di situ. Karena memang ini perkembangan dan kita juga welcome terhadap investor. Ini nanti bisa dititipkan seperti ada kayak Alfamart, Yomart atau Indomaret yang di pinggir jalan dilintasi di Pantura itu, kita bisa menitipkan nih masyarakat kita yang hasil kita, tapi kemasannya harus bagus supaya bisa imbang. Kita bisa memfasilitasi itu nanti satu UMKM itu 500 kemasan gitu. Nanti barangnya nggak dibawa ke sana, tapi nanti mungkin dinasnya ke sini. Gitu. Tetap semangat berarti ya Mbak Ning ya, terus berinovasi, terus juga belajar terus ya, terus juga jangan sampai kita tertinggal dengan jaga kekompakan juga, kondusivitas. Itu dia penting sekali. Yuk kita sejahterakan masyarakat yang ada di desa juga ya, dengan mandiriannya, terus juga untuk pengembangan desa yang ada di wilayah Cirebon, Indramayu, terus juga di Jawa Barat ini Mbak Ning ya. Oke, banyak sekali informasi sudah disampaikan. Mbak Ning, terima kasih informasinya. Sami-sami Mbak Novi. Masih banyak kesibukannya hari ini sampai malam, apalagi biasa mau hari santri juga ya Mbak Ning ya. Mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup? Oh iya, terima kasih. Saya berpesan terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu, karena ini juga hanya Kota Cirebon ya yang tidak ada desanya gitu kan. Terus berinovasi lah, yakin kita dengan kita berusaha berinovasi, apalagi tagline Jawa Barat kan itu kolaborasi dan inovasi untuk mewujudkan Jabar juara lahir batin. Artinya juara itu jangan hanya lahirnya, tapi batin kita juga ada kepuasan yang tentunya ini kepuasan batin kita dibentengi dengan iman gitu kan. Nah ini bertepatan besok juga dengan Hari Santri. Saya mengucapkan untuk Hari Santri Nasional tahun 2022, santri itu bukan berarti yang berada di pondok pesantren, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia, terkhusus Jawa Barat, terkhusus lagi Kabupaten Cirebon, Indramayu yang ini dominasi santrinya juga. Ini ya santri itu walaupun yang di rumah berpendidikan di rumah, tapi dia bisa menerapkan akhlakul karimah. Santri bisa. Orang besar-besar itu juga banyak dari orang-orang santri karena yang berasal dari desa. Terima kasih banyak Ibu Yuningsi sudah hadir di RCTV. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semangat terus Mbak Ning. Sehat terus. Amin. Kita harus hari pemirsa di Selamat Pagi Cirebon. Saya Novia Pria pamit. Sampai jumpa. Selamat Pagi Cirebon. Salam sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.